1, 2, 3. Perempuan itu melihat bahwa pohon untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi bunga. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga pada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Suaminya pun memakannya. Ayat ini menjadi bukti bahwa manusia itu melanggar perintah Tuhan. Ayat ini menjadi sebuah fakta bahwa manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Manusia sejak di Taman Eden sampai sekarang, sampai pada manusia itu masih diberi kesempatan hidup, manusia ada sebuah kesempatan untuk memenuhi apa yang menjadi pikirannya, apa yang menjadi keinginannya. Karena manusia itu bukan robot. Manusia diciptakan oleh Tuhan bukan robot. Diprogram, kemudian ditombol untuk membuat robot itu diam, ditombol kembali supaya robot itu gerak, ditombol lagi. Manusia bukan robot. Karena manusia itu bukan robot, maka ada istilah yang kita kenal, yaitu free will, keinginan bebas atau kehendak bebas. Nah, keinginan bebas ini ada pada manusia. Sebelum manusia itu jatuh dalam dosa, maka Tuhan itu sudah berbicara lebih dulu. Kita akan melihat Kejadian pasal 2 ayat yang ke-16 dan 17. Saya akan bacakan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tidak tertulis antara ayat firman Tuhan yang dikatakan di Kejadian 2 ayat yang ke-16 dan 17 itu disampaikan kapan, dan jaraknya antara manusia itu makan buah pengetahuan baik dan jahat tidak tertulis. Tetapi sebelum manusia itu melanggar perintah Tuhan, terlebih dahulu ada firman Tuhan. Terlebih dahulu Tuhan berbicara. Maka sering saya katakan, dengarkan firman Tuhan. Apa yang disampaikan itu menjadi warning kita, menjadi perhatian kita. Maka pernah saya katakan, jangan sampai ada tersinggung pada saat mendengarkan firman Tuhan. Karena kalau tersinggung itu rugi sendiri. Ya, seorang nabi Yesaya pada saat dia menyampaikan firman Tuhan, Tuhan sudah berbicara lebih dulu. Pada saat engkau menyampaikan firman-Ku,
maka telinga bangsa itu bukan makin mendengar, tapi makin mengeraskan hatinya, mengeraskan telinganya. Itu sudah disampaikan lebih dulu. Dan Bapak Ibu, pastinya apa yang disampaikan Tuhan itu tidak dipersiapkan untuk pribadi. Kalau ada hamba Tuhan mempersiapkan untuk pribadi, itu tidak benar. Kalau ada hamba Tuhan yang suka memberikan telinga senang, itu pun tidak benar. Saya pernah katakan, hati-hati dengan yang memunculkan suatu, ada istilah lawakan, ada istilah lelucon. Sekarang banyak gereja seperti itu yang muncul dan seperti itu, supaya jemaatnya tidak jenuh, supaya jemaatnya tidak akhirnya dimunculkan orang-orang yang suka membuat tertawa. Tertawa tidak dilarang. Ada gereja di dalam sekolahan, yaitu sekolah Alkitab. Kebetulan yang ibadah adalah para mahasiswa, kemudian yang khotbah adalah rektornya. Pada saat dia khotbah, ada yang tertawa, kemudian mahasiswa itu dilarang, jangan tertawa. Padahal lucu, tapi nggak boleh tertawa. Artinya jemaat yang ada di gedung itu semua diam, terpaku. Ini untuk melatih mahasiswa yang bukan jemaat biasa. Tetapi yang berlebihanlah yang saya maksudkan, yang berlebihan dan bukan sesuatu yang biasa. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, pada pagi ini saya berbicara tentang free will atau keinginan bebas. Free will. Kembali saya katakan, manusia bukan robot yang diprogram di tombol, di mana diatur hidupnya. Kembali saya ingatkan bahwa sebelum manusia melanggar perintah Tuhan, ada firman Tuhan yang memberikan warning. Ini yang perlu kita sadari. Maka saya katakan tadi, janganlah kita tersinggung dengan mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan tidak disiapkan secara pribadi. Maka firman Tuhan itu untuk kita menghadapi sebuah hidup, supaya kita benar-benar merenungkan apa yang Tuhan katakan di saat kita berhadapan dengan suatu kehidupan yang ada di depan. Maka dengan itulah manusia bukan robot, yaitu adanya free will, kehendak bebas. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatan. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya. Lalu
yang mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Pastinya tidak saat itu langsung makan juga. Tempat itu sering menjadi tempat di mana dia melihat buah itu rasanya kok enak. Biasanya makin dilarang, makin ingin tahu. Makin dilarang, makin ingin tahu. Saya adalah orang yang suka di dalam sebuah tantangan, suka di dalam mencoba. Pada saat saya membuat sebuah tantangan yang pada akhirnya saya tidak bisa menjawab tantangan itu, saya berhenti dari tantangan itu, kemudian saya mencari jawabannya melalui bertanya kepada teman saya, dan ditemukanlah jawabannya. Tapi pada saat saya membuat tantangan itu, saya ingin membuat jawaban sendiri, tetapi saya tidak mampu, saya tidak bisa. Pada saat saya melihat sesuatu, saya menginginkan, tapi saya tidak bisa mengambilnya. Saya tidak bisa mencobanya. Sehingga saya tertantang untuk terus melihat. Makin melihat, makin ingin tahu apa sih yang membuat ini indah. Apa yang membuat ini penasaran. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak orang jatuh dengan kenikmatan sesaat. Banyak orang jebol dalam hidupnya karena tidak tahan dengan sesuatu yang sedang dia pikirkan, sedang dia inginkan. Padahal Tuhan sudah berbicara kepadanya, jangan. Saya yakin pada saat Adam menerima firman Tuhan, Hawa sudah dikasih tahu. Hawa sudah diberitahu buktinya. Kalau kita perhatikan ayat sebelumnya, ada sebuah dialog antara setan dan Hawa. Dan dialog tadi membicarakan tentang buah pengetahuan baik dan jahat. Begitu licinnya setan yang sehingga membuat Hawa memetik buah itu. Begitu pintarnya setan sehingga memetik buah itu dan dimakannya, diberikan kepada suaminya yang mendapatkan perintah Tuhan langsung. Dan suaminya, saya yakin Adam tidak lupa. Saya yakin Adam tidak lupa apa yang Tuhan katakan kepadanya. Dia harus makan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam itu, pilihan, free will, keinginan bebas. Saya sering gambarkan, di depan saya ada pintu, di samping saya ada dinding, di belakang saya ada dinding, dan tidak ada pintunya. Ada seorang pemuda
ditantang. Kalau engkau ingin aku, maka besok datang ke tempat pelaku. Kemudian ya, kalau engkau ingin aku, tabrak dinding. Tabrak dinding ini. Dan akhirnya pemuda ini karena cinta, karena inginnya, karena membuat penasaran dalam pikirannya, ya tabrak dinding itu. Syukur kalau dinding itu terbuat dengan kertas, maka tidak terjadilah pencuri. Tapi ingat, dinding ini terbuat dari bata keras. Itu ada pintu. Kalau keluar lewat sana. Enggak, saya mau lihat sini. Itu pintu. Tidak, saya lihat sini. Silakan. Pencurilah. Sakitlah akhirnya. Itulah yang disebut pribadi. Keinginan bebas. Manusia bukan robot. Manusia bukan robot. Saya akan terjemahkan pribadi, keinginan bebas. Yang pertama, keinginan pribadi untuk membuat solusi. Saya pernah, Bapak Ibu, saya tahu keterbatasan saya tahu kemampuan saya. Pada saat tertentu saya ingin melengkapi diri saya, yang kemudian karena saya ingin melengkapi, saya mendaftarkan diri ke satu tempat. Dan saya tahu pasti saya ditolak. Pasti saya tidak diterima. Tetapi saya tetap berjalan. Dan di dalam pikiran saya, dalam hidup saya selalu ada perkataan pasti ditolak. Tapi saya mencoba. Pada saat saya ditolak, saya kecewanya luar biasa. Rasa tubuh ini sakit semua. Sudah tahu kok nekat. Sudah tahu kok nekat. Ada sebuah solusi yang kita buat sendiri. Sebuah jawaban yang kita buat sendiri. Ada masalah yang kita pikirkan, kita mencari jawaban sendiri. Kita buat jawaban sendiri. Keinginan pribadi untuk melangkah dengan mengabaikan Tuhan. Pada saat saya mencoba untuk mendaftarkan diri, saya tidak bertanya pada Tuhan. Saya tidak melakukan sebuah pergumulan kepada Tuhan. Saya tidak melakukan suatu doa, permohonan. Saya tidak melakukan, Tuhan, apa Engkau mau? Tuhan, apakah Engkau menghendaki? Mengabaikan Tuhan
yakin dengan jawabannya sendiri, seakan benar. Jawaban sendiri seakan benar. Inilah solusi, inilah jawaban, tanpa melibatkan Tuhan. Manusia mempunyai pikiran-pikiran yang sering mengotak-atik. Kalau sudah ada masalah, bisa nggak kalau saya seperti ini? Bisa nggak kalau saya seperti ini? Bisa nggak kalau saya melangkah seperti ini? Dan cari pendapat ke tempat lain, cari pendapat ke tempat lain, cari pendapat ke tempat lain, mencari jawaban ke tempat lain, ke manusia. Ke manusia. Ada orang bilang jawaban Tuhan itu lama. Kalau kita berdoa pada Tuhan cukup lama, nggak dijawab-jawab. Kalau kita bergumul pada Tuhan lama. Inilah problem manusia kadang-kadang sebagai jawaban untuk melangkah dengan mengabaikan Tuhan. Melangkah dengan mengabaikan Tuhan. Jadi Tuhan itu diabaikan. Minggu kemarin saya bilang bahwa mulai ujung ke ujung itu Tuhan. Mulai ujung ke ujung itu Tuhan. Tuhan. Bukan manusia, tapi Tuhan. Tetapi dengan free will ini, manusia tidak dilarang untuk mengambil keputusan sendiri, untuk mengambil jawaban sendiri. Keinginan pribadi untuk melangkah pada solusi pribadi, untuk melangkah, bisa dia sudah mempunyai suatu jawaban menurut pribadinya pasti terjadi. Ini pasti benar. Melangkah dengan pribadi. Saya pernah menggumulkan sesuatu yang begitu berat bagi saya. Pada saat saya berdoa, Tuhan, apakah ini kehendak-Mu? Jika ini kehendak-Mu, Tuhan, tunjukkan kepada saya. Saya tidak mau orang yang bertemu dengan saya adalah orang yang kenal pribadi saya. Saya tidak mau orang yang menasihati saya adalah orang yang tahu masalah saya. Itu hati saya. Di saat saya berumur, ada seorang yang umurnya jauh lebih tua dari saya. Saya di saat itu saya masih berumur 30-an, sedangkan dia sudah umur yang di atas 50. Tetapi dia adalah mahasiswa saya. Pada saat dia lewat, saya langsung panggil dia. Pak, datang sini. Silakan duduk. Kemudian saya cerita. Dia tidak tahu pribadi saya.
dia tidak tahu masalah saya. Kemudian saya ceritakan, dan dia memberikan satu jawaban yang tidak masuk akal. Dia memberikan sebuah jawaban yang tidak saya inginkan. Dia memberikan jawaban yang bukan sebuah pikiran saya atau solusi saya. Bahkan saya tidak mau dengan jawaban itu. Tetapi saya harus melangkah dengan jawaban itu. Pada saat saya melangkah dengan jawaban itu, terurailah semua. Terurailah. Kalau menggunakan pikiran saya, pasti akan seperti benang lubang yang tidak bisa diselesaikan. Kalau menggunakan solusi saya, pasti akan menjadi seperti benang yang berubah. Walaupun langkah-langkah saya, solusi saya sederhana, bisa diterima oleh Allah. Keinginan pribadi untuk melangkah pada solusi pribadi, inilah yang disebut training. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hati-hati dalam hati. Ada kehendak bebas, ada keinginan bebas untuk menentukan diri kita, untuk menentukan langkah-langkah kita, untuk kita tidak lagi berbicara sama Tuhan, untuk kita mengabaikan Tuhan. Hati-hati, jangan sampai kita terjebak dengan solusi kita pribadi. Jawaban Tuhan bisa saat itu terjawab Tuhan. Jawaban Tuhan bisa makan waktu yang panjang. Jawaban Tuhan bisa dengan cara-cara yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau. Yang penting, percayalah kepada Tuhan. Dia Sang Pencipta, Dia Maha Kuasa, Dia Maha Agung. Di saat kita meletakkan Tuhan, aku tidak mampu. Tuhan, aku tidak bisa. Tuhan, aku menyerah kepadamu. Saat itulah kekuatan Tuhan akan datang kepada kita. Tapi pada saat itu Tuhan, aku masih kuat, aku masih mampu, Tuhan tidak akan campur tangan dengan ini. Tapi pada saat Tuhan, aku tidak kuat, aku tidak mampu, aku tidak bisa, tangan Tuhan ulurkan. Ada seorang anak umur masih 10 tahun. Dia berjalan sama bapaknya. Kemudian di depannya ada beras 25 kilo. Anak ini bilang, "Pak, saya angkatnya ya Pak ya. Pak, saya angkatnya ya Pak ya." Bapaknya bilang, "Silakan." Karena anaknya kasihan bapaknya. Yang masih muda, dia coba angkat, tetapi beras itu tidak berubah, tidak tergeser, tidak terangkat. Bayangkan anak 10 tahun angkat beras 25 kilo. Saya aja berat. Saya aja berat angkat. Apalagi anak 10. Kemudian dia bilang, "Bapak, saya nggak kuat. Bapak, saya nggak kuat." Ya, ya Bapak. Anaknya luar biasa. Tuhan kita Maha Kuasa, Tuhan kita Maha Agung, Maha Mulia.
jangan mencari jabatan. Jangan kita masuki pada priwil. Tuhan menangis di saat Tuhan tidak kita ajak bicara. Tuhan menangis di saat kita melihat anak-anaknya yang mencoba untuk mengabaikan Tuhan. Manusia hidup tidak tahu kemana, tidak tahu kemana, tapi Tuhan yang senantiasa memandangi kita itu memberikan hikmat kepada kita, memberikan hikmat kepada kita. Berbahagialah kita yang menjadi anak-anak, yang menjadi umatnya. Tuhan selalu ada menyertai kita. Bahkan Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya untuk kita. Kita dilindungi dengan luar biasa. Ayat firman Tuhan ini selalu mengingatkan kehidupan saya. Tuhan selalu berbicara dalam hidup saya. Dia mengatakan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dan engkau dan Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah air, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Di sini ada suatu perjuangan yang dilakukan oleh manusia. Di saat Tuhan berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Enggak diam. Enggak diam. Artinya pada saat laut itu terbelah, dia harus jalan menyeberang. Dia harus tinggalkan tempat di mana di situ ada masalah. Kita harus berjalan. Kita harus berjalan. Fir'aun di belakang dan di depan adalah tanah yang kering dengan air yang berdeburan, yang menakutkan. Tapi itu solusi, tapi itu jalan keluar. Dan Tuhan memberikan kepada Israel seperti yang saya katakan tadi. Seorang bapak memberikan suatu pendapatnya kepada saya, bukan pendapat yang menurut akal saya. Bahkan saya tidak mau menolak apa yang menjadi pendapat. Tapi pada saat saya melaksanakan, ada ketakutan yang muncul. Ternyata itulah solusi yang Tuhan berikan. Berbahagialah kita yang bersama dengan Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu memberikan diri kepada Tuhan, menyerah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau terhadap kita, kita tidak pernah tahu apa yang ada di depan. Itu misteri bagi kita. Tetapi Tuhan ingin kita tenang, berjalanlah dalam hidupmu, lakukan apa yang Tuhan mau, janganlah memberontak kepadanya, tapi tetaplah di dalam Tuhan, karena Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud kepada kita, Tuhan punya tujuan kepada kita. Berbahagialah, biarkan Tuhan yang punya jalan keluar. Jangan keinginan pribadi, jangan kehendak bebas yang terjadi. Biarkan nama Tuhan mulia. Amin.